Kalau ditanya awal tertarik di film, saya juga bingung. Kayaknya momennya ini. Momennya waktu itu saya ngeliat ada cleaning service namanya Pak Nur Hadi. Aku datang telat, terus kata dosennya, kamu dari mana aja deh? Aku habis syuting apa? Syuting film dokumenter. Oh ya, kalau gitu teman-teman, minggu depan kita akan nonton filmnya Ade. Kaget ya. Wow. Set ready, kamera record, audio record, 3, 2, 1. Ruang Kreasi Komunikasi. Kembali lagi di RKK, Ruang Kreasi Komunikasi. Ya, halo guys, kembali lagi dengan aku, host baru di RKK ini. Perkenalin, nama aku Fadel Palevi. Jadi untuk teman-teman, selamat datang kembali di RKK. Kali ini episode ke-33. Nah, untuk kali ini kami ngebawa tema yang bisa dibilang cukup dekat lah dengan RKK atau lab art. Nah, jadi tema kali ini tuh kami pengen ngebahas tentang skena perfilman yang ada di Banjarmasin kayak gitu. Dan untuk ngebahas tema yang bisa dibilang cukup menarik ini, tentunya kami bakal menghadirkan narsum yang sangat menarik juga yang sudah ada di samping aku sekarang, yaitu Bang Ade. Selamat datang Bang Ade. Ini bisa dipanggilnya Bang Ade atau gimana? Ya boleh, Bang Ade aja. Oh ya, Bang Ade. Terlihat Tuhan. Nah, Bang Ade mungkin bisa dijelasin dulu kira-kira belakangan ini lagi sibuk ngapain, terus kayak lagi ada apa kayak gitu di kehidupan Bang Ade. Asik. Ya halo teman-teman, perkenalkan saya Ade. Saya pegiat film tentu sejak 2004. Belakangan sekarang apalagi di bulan Agustus September, dari mulai Juli sih kita udah lagi garap beberapa film. Yang sekarang kita mau garap ini filmnya Indonesiana TV. Judulnya Takutan Besunat. Wah. Jadi kearifan lokal. Dan film Takutan Besunat akan diproduksi insya Allah September. Itu proposal funding yang kita dapat dari Indonesiana TV. Kebetulan kita masuk 15 besar dari 180 proposal gitu. Ya, jadi dan kita didanai sekitar 120 juta gitu untuk menggarap satu proyek film pendek tadi. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua ada proyek BNN Badan Narkotika Nasional, tapi ini Kabupaten Pulang Pisau. Jadi ada 2 garapan itu yang saat ini kita kejar. Kemudian biasa ada workshop di kampus, sekolah, kemudian perpustakaan, kemudian ada dinas pemuda di September semua. Tadi kan menyinggung juga perihal film pendek. Nah, kira-kira Bang Ade bisa ceritain nggak gimana sih awalnya Bang Ade tuh notice atau tertarik mungkin dengan perfilman ini kayak gitu, nah, dan awal notice atau tertariknya gimana, terus awal masuknya gimana, apakah kayak nyoba-nyoba sendiri atau gimana? Wah ini jauh banget kayaknya. 2004 tadi. Iya. Saya aja belum lahir. Oh iya? Iya. Lahiran tahun berapa? 2004 tapi Desember. Oh Desember. Kalau diingat-ingat tahun 2004 saya masuk kuliah. Itu saya ngambil komunikasi juga. Kebetulan ngambilnya film dan broadcasting di Jogja. Wow. Ambil
Iya tadi jurusan film dan broadcasting. Jadi saya lulusan ilmu komunikasi, SIKOM juga sama kayak kalian lah ya. Cuman bedanya saya kuliah 7 tahun. Saya kuliah 7 tahun. 4 tahun udah selesai materi, 3 tahunnya kita kerja. Iya. Karena kuliah juga ngandalin duit pribadi, nggak duit orang tua keren. gitu. Ya, selama hidup berkarya, semua bahkan sampai sekarang udah punya anak dan istri, semua dinafkahin dari film. Jadi kalau ditanya awal tertarik di film, saya juga bingung. Kayaknya momennya ini, momennya waktu itu saya ngeliat ada cleaning service namanya Pak Nur Hadi. Kita tahu lah ya, orang Jawa tuh punya tata keramanya bagus. Iya, betul. Kan? Tata keramanya bagus. Tapi di kampus itu bapak ini nggak pernah disapa sama anak-anak. Ini padahal orang-orang Jawa yang dan pendatangnya juga tahu kalau datang ke Jawa tata krama harus benar gitu. Betul. Karena penasaran nih kenapa orang pada nggak negur ya gitu. Akhirnya aku coba pinjam sama teman kamera. Aku nggak punya kamera. Pinjam sama orang yang jujur aja pelit banget sama ya pelit banget sama kameranya. Tapi aku bilang aku bisa bujuk dia karena aku bilang kamu jadi produserku deh gitu. Akhirnya dia mau, aku pinjam kamera, kemudian aku bikin dokumenter. Jadi film pertamaku adalah dokumenter. Jadi mengekspos soal tata krama orang Jawa yang sudah memudar gitu. Ya gitu. Jadi judul filmnya adalah Pak Nur Hadi. Gitu. Dan film itu karena aku menggarap film itu lumayan lama gitu ya. Katakanlah 1 bulan gitu. Kemudian notice nih dosen, ini ada aku datang telat, terus kata dosennya, kamu dari mana aja deh? Aku habis syuting apa? Syuting film dokumenter. Oh ya, kalau gitu teman-teman, minggu depan kita akan nonton filmnya Ade. Kaget ya. Wow. Itu 45 orang dalam satu kelas itu kaget. Dan senang lah ya. Ya bercampur lah perasaan itu. Akhirnya mau nggak mau dalam 1 minggu ke depan aku harus nyelesain film itu, dan minggu depannya film itu diputar di tengah kelas. Dan mendapatkan banyak respon positif. Ada beberapa anak juga yang nangis, ngerasa ada kedekatan. Bahkan setelah film itu diputar langsung ada yang nyalamanin Pak Nur Hadi tadi, merasa bersalah gitu. Dan ya itu tadi pengalaman pertama, jadi menurutku cukup berkesan. Nah kebetulan aku nggak punya ini kakak tingkat gitu, karena kampus itu baru berdiri tahun 2004, khususnya jurusan komunikasi. Jadi aku nggak punya kakak tingkat yang bisa dikasih nyari contoh siapa nih. Iya. Wow. Ada juga karya-karya sebelumnya, karena aku angkatan pertama di sana. Iya. Karena itu teman-temanku pada notice semua kan. Akhirnya gimana kalau kita ini deh bikin klub gitu, sama kayak lab art ya, tapi di sana kami menyebutnya kompor.com komunitasnya. Masih komunitas waktu itu, bukan UMKM. Kompor.com. Dan hari ini masih berdiri alhamdulillah di kampus itu. Dan nggak lama Jogja gempa. Gempa Jogja itu menelan korban sekitar 6.000 orang, dan aku cuma modal kamera, bawa kamera itu buat ngedokumentasin semua, kemudian aku jadiin dokumenter. Kemudian sempat di sensor sama beberapa lembaga jurnalis karena terlalu banyak. Dan kalau diingat-ingat footage-nya memang terlalu kejam. Kemudian film itu niatnya sebenarnya untuk nggalang dana. Jadi aku muterin beberapa tempat, ruang-ruang untuk aku putarkan di layar tancap gitu, untuk mendapatkan dana, dan dananya itu aku balikin lagi ke korban gitu. Niatnya gitu. Tapi ternyata itu malah kena sensor. Dan dapat peringatan. Kamu ngapain nontonin film? Sama juga korban. Kalau kamu mau nonton film itu di luar Jogja, dia bilang. Iya. Akhirnya aku mutusin buat malah keliling Jogja akhirnya, keliling Jawa. Gitu.
Wow. Mulai Semarang, Malang, ujung-ujung tuh. Heeh. Malang ke Wonosobo, ke mana lagi? Intinya aku muter lah. Iya. Aku di 5 titik gitu di Jawa untuk memutarkan itu. Aku dapat uang, aku balikin lagi ke korban gitu. Bisa dibilang kalau yang dari abang ceritain itu kan bisa dibilang project tuh datang silih berganti kan, kayak apa ya, bisa dibilang lumayan lancar lah jalannya. Nah kalau dari abang sendiri kira-kira waktu awal penggarapan film tuh apa sih tantangan terbesarnya, kayak wah ini nih yang lumayan berat nih, untuk gimana nih caranya biar ini nih gak ngehalangin abang untuk bisa ngeproduksi film kayak gitu nih? Terutama biaya sih ya. Selalu tantangan pendanaan itu jadi PR kita. Bahkan sampai hari ini pun aku juga sama. Berkarya itu tantangannya tentu funding. Tapi ternyata funding itu ternyata banyak banget. Kan sekarang festival film terbesar di Indonesia semacam JAV gitu. Sekarang bikin marketnya, dan itu ada peluang untuk kita sebenarnya ngejual film kita di sana, bahkan dapat funding di sana. Cukup jualan pitch deck yang isinya sinopsis sama premis, kita bisa nawar-nawarin tuh ke investor gitu. Iya. Sebenarnya investor tuh nggak harus bentuknya duit ya. Nah ini dulu yang harus clear kita, karena teman-teman biasanya kalau udah ngomongin soal fresh money ini udah capek duluan. Padahal kita bisa berkarya sama kayak film lab artnya yang mau diproduksi itu Arif misalnya, kita perlu vendor ini nih, vendor rental untuk bantu bikin filmnya, bisa dapat sponsor. Oh iya. Pun aku juga melakukan hal yang sama. Jadi kalau kita alat, ya udahlah kita cari sponsor rental mana nih yang mau kita pakai. Iya. Kemudian vendor catering, itu juga bisa. Soto Bang Ahmad sebenarnya bisa ngasih kita fresh money malah. Paham Gitu. Atau mereka cuma nyiapin makannya doang gitu. Iya. Untuk 2 hari syuting gitu. Dengan ketentuan bla 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 bla. Aku mau tahu nih, project yang dari Bang Ade tuh bisa dibilang salah satu yang paling memorable, dan kira-kira kenapa tuh? Ada satu filmku judulnya Ambivalen. Film itu sangat memorable buat aku. Itu produksi tahun 2011, kalau nggak salah 2011. Film itu dapat banyak penghargaan juga. Nah, film itu bercerita tentang seorang perempuan yang gelisah, yang merekam semua percobaan gitu. Jadi film itu diambil dari true story. Jadi aku punya kawan waktu itu kenalan di Gunung Semeru. Dia bilang dia pernah dia pernah punya pengalaman pahit dalam hidupnya, dan dia akhirnya mencoba untuk gitu. Nah dari sana aku izin sama dia, boleh nggak aku filmin gitu. Dia bilang lampu hijau, boleh. Kemudian aku coba produksi. Ketika film itu selesai diproduksi, yang aku takutkan itu terjadi. Ternyata ketika film itu jadi dan ditonton sama dia, malah ngebuat dia traumanya kembali. Gitu. Jadi film itu cukup memorable. Aku serba salah antara aku harus memasukkannya ke festival atau enggak gitu. Tapi ternyata dia bilang, ini terakhir kali aku dengar film ini, dia bilang aku harus tonton. Kamu boleh buat nyebarin kemanapun. Ini akhirnya ya setuju dia. Gitu. Asal dia bilang kalau film ini harus ditontonkan kepada orang yang memang tepat ya, dia bilang gitu. Jangan kamu tontonin kepada orang-orang yang mencari hiburan, nggak cocok. Karena film itu kan kadang-kadang kita bikin nggak cuma hanya untuk hiburan ya. Betul. Kadang film itu jadi pengalaman gelap. Boleh kita bisa ngasih statement di sana, kita kasih kritik, bentuk pernyataan. Ya tidak melulu film itu harus hiburan intinya. Iya. Gitu. Dan itu masuk kategori film khusus lah. Iya. Gitu. Nah,
kalau dari abang sendiri kayak kan sudah apa ya, bisa dibilang berkarir sepanjang hampir 20 tahun sampai sekarang dari 2000 ya. Nah, 20 tahun. 2004 2024 berarti hampir 20 tahun. Lama juga ya. Iya. Nah, kalau dari abang sendiri kan istilahnya sudah cukup panjang nih 20 tahun dan bisa dibilang kan yang awalnya apa ya, mungkin lebih terfokusnya di Pulau Jawa akhirnya ke Banjarmasin. Nah, itu tuh abang sendiri ngelihat di Banjarmasin ini sendiri nih perkembangannya dari awal abang ke sini sampai saat ini tuh gimana? Kayak apalagi belakangan baru-baru ini 2023 2024 awal saya lupa yang ada film dari Banjarmasin Saranjana. Nah, itu menyentuh 1 juta penonton lebih, 1.400.000 kalau saya nggak salah lihat di IG-nya tuh. Nah, kalau dari Bang Ade sendiri ngelihat perkembangannya ini gimana kayak gitu, nah apakah ini nih suatu hal yang bisa dibilang angin segar untuk penggiat film di Banjarmasin atau gimana sendiri kalau menurut Bang Ade? Sebenarnya Bang Johan itu atau dipanggil Jo ya, Johan Sanjumran. Aku pikir cerdasnya beliau itu karena memang melihat fenomena gitu. Jadi ada beberapa film yang memang itu berangkat dari IP tertentu. IP itu intelligent property. Misalnya kamu misalnya Ayat-Ayat Cinta IP-nya adalah novel. Kemudian kayak film Joko Anwar yang Pengabdi Setan itu IP-nya adalah film dulu gitu. Oh iya remake. Intelligent property itu adalah sumber dari ide besarnya apa? Iya. Ide besarnya dari mana gitu. Nah, Bang Jo ini ambil IP-nya adalah soal fenomena. Fenomena Saranjana itu sudah populer duluan, bahkan sempat viral di beberapa medsos ya. Itu ya kalian lihat sendiri lah ya, ada foto-foto yang yang malam terang belakangnya. Iya. Kemudian beberapa TV juga ngambil footage dokumenternya di Kota Baru, memperlihatkan mana sih gerbangnya Saranjana ya. Viral tuh gitu. Nah, teknik ini sebenarnya dipakai filmmaker banyak. Vina salah satunya. Kasus Vina juga diangkat padahal 8 tahun tertutup kasusnya, kemudian diambil lagi. Jadi aku pikir kasus itu film itu bisa diambil dari sebuah kasus. Kemudian apa lagi ya? Uang Panai. Yang baru-baru ini tayang. Enggak, Uang Panai itu yang kedua ini. Oh, ini yang kedua kah? Iya. Oh. Yang pertama itu film daerah, talentnya lokal, krunya lokal, semua lokal. Tapi duitnya dari produser India. Karena aku kebetulan kenal sama produsernya. Dia pernah datang ke Banjarmasin, kemudian nyeritain Uang Panai itu sebenarnya juga masalah sentral yang ada di Makassar. Kita tahu orang-orang Bugis itu cewek-ceweknya tanda kutip mahal. Kita kalau mau nikahin mereka itu jujurannya larang manar. Bahkan ada bikin dokumenternya. Jadi Uang Panai adalah isu sentral yang terjadi di Makassar, terutama untuk laki-laki ya. Gitu. Maka ketika dibikin filmnya pasti boom. Iya. Pasti boom. Karena relate. Iya. 500.000 penonton kemarin. Mungkin bersihnya sekitar 11 M. Wow. Bersihnya. Hitungan asalnya sekarang itu satu tiket bioskop itu 15.000 sampai 18.000 untuk filmmaker. Itu udah bersih untuk filmmaker karena di Indonesia paling sehat pembagian profitnya 50-50 setelah dipotong pajak ya. Setelah potong pajak baginya 50%. Nah, enggak terjadi di Korea atau tetangga-tetangga kita ada yang 70-30, pokoknya menguntungkan pihak bioskop lah ya. Gitu. Nah, di kita ini cukup sehat, makanya kejar terus gitu. Yang jadi masalah di tempat kita adalah layar sebenarnya. Oh iya. Tidak semua kabupaten kota punya layar bioskop. Ya, betul. Di Kalimantan cuma ada 12, bayangin. Kalimantan segede ini cuma ada 12. Betul. 80% layar bioskop di Indonesia itu didominasi di Pulau Jawa. Jawa. Ya. Gitu. Kita mau dikit sih, pleset dikit di sana
ketemu bioskop. Ini bioskop. Bayangin kalau produksinya orang kita itu pasti akan punya keterbatasan kalau di Kalimantan. Betul. Itu kenapa kita nggak populer. Bicara tentang popularitas sebuah bahasa, gini deh teman-teman. Aku mau ngasih survei kecil-kecilan. Bahkan aku juga melakukan survei ini. Kecil-kecilan aja. Kita tanya sama orang Jawa, orang luar gitu ya, di luar Kalimantan. Kita tanya sama mereka. Bro sis, kalau dengar satu kata kota, apa yang terlintas di pikiran kalian gitu. Begitu kita sebutin Kalimantan aja secara menyeluruh, maka yang pertama di benak mereka apa kira-kira? Hutan. Yes, 1 hutan, 2 apa? Batu bara. Boleh bantu? Boleh bantu? Kuyang. Yes, kuyang. Berarti horor lah ya. Ada urban legend apa lagi? Sawit, apa lagi? Tambang. Ya nggak? Mistis. Pokoknya yang sifatnya agak konotasinya agak negatif, agak negatif gitu. Sadar apa nggak sadar, kita sebenarnya sedang apa ya, secara tidak langsung nih ya, secara tidak langsung sebenarnya bahasa kita tuh tidak sepopuler bahasa lainnya, semacam didiskriminasi. Oke, sekarang kita bahas bahasa paling populer di layar kaca Indonesia, layar kaca, layar bioskop, media sosial, apa yang paling populer bahasanya? Bahasa Jawa. Enggak. Bahasa gaul. Bahasa gaulnya apa berarti? Bahasa Betawi. Oh. Bahasa Betawi Iya. gue itu udah paling Iya, populer. iya, betul. Setelah itu Sunda. Heeh. Setelah itu apa lagi? Medan. Heeh. Habis itu apa lagi? Jawa. Hmm. Pokoknya Jawa sentris lah ya. Sentris paling kuat gitu. Tapi pernah dengar nggak bahasa kita sendiri di layar kaca kita? Jarang kan? Paling ya hitungan 5 tahun belakangan inilah, atau katakanlah 10 tahun yang lalu kita baru bisa mendengar, dan itu pun sekarang karena kita populer di handphone kita ngikutin selebgram lokal kita, akhirnya mulai tumbuh. Begitu ada Saranjana makin tumbuh. Tapi terpikir nggak bahwa produksi film daerah itu masih terlalu sedikit, sangat sedikit. Bahkan Saranjana PH-nya bukan Banjarmasin, PH-nya Jakarta. Gitu. Aku mau tahu nih Bang, kira-kira ada nggak sih Bang skema pembuatan dan pendistribusian film yang pernah mungkin Abang kerjain kayak gitu? Sebelum kesana aku jawab, kayaknya kita perlu lihat beberapa produksi film daerah lah ya, gitu. Tapi boleh ditampilkan ke sini. Nah, Oke, ini kita tahu bahwa ini adalah garapan-garapan yang film berbahasa daerah. Pun film yang sebenarnya juga diproduksi di daerah gitu ya. Gitu. Kalau kita lihat ada Yowis Band gitu ya. Di industri film kita itu sudah melirik isu-isu film daerah gitu. Dan salah satunya adalah beberapa yang terlihat di sini. Kemudian coba terus next. Nah, yang paling dekat deh, ini ada Wang Panai, aku udah cerita tadi ya. 500.000 penonton. Nah, kosnya tuh sebenarnya cuma 450 juta yang mereka dapat. Modal mereka 450 juta. 450 juta, tapi pendapatan mereka sampai 12 miliar. Berapa ribu persen itu? Wow. Nah, ini film produksi Kalsel yang menggunakan APBD kita ya. APBD berarti kalian ya pajak kalian juga ini, gitu. Pangeran Antasari 2,9 M, Albanjari yang baru aja 4,9 M yang menang, padahal pagunya sekitar 6 juga. Kemudian Tala, ini yang kasihan banget, aku lihat film Tala baru sekali sekali tayang habis itu kayaknya nggak pede untuk disebarluaskan lagi, karena menurut beberapa pengakuan teman-teman pegiat di sana, mereka bilang film ini tanda kutip gagal gitu. Jadi tidak pede untuk disebarluaskan. Padahal aku nunggu kapan mau disebarin ini, padahal ternyata enggak. Kemudian lanjut Jendela Seribu Sungai 6,6 M. Tapi revenue-nya kayak begitu, kita tahu lah ya. Kenapa aku berani mengkritik, karena lagi-lagi ini duit APBD kita.
Ya. Kalau disalahgunain, kacau. Kenapa nggak mikirnya kita pikir hulu dulu? Kenapa harus mikirnya hilir langsung gitu? Aku pikir siapapun yang punya uang hari ini mau nyuruh orang untuk bikin sesuatu secara instan, semua bisa gitu. Tapi kenapa nggak mikirin hilir hulunya? Hulunya apa? Coba. Hulunya itu edukasi film, ya nggak? Beli alatnya, bikin pendidikan aktor, aktrisnya, kayak ruang aktor ada bikin sanggar untuk memang dikhususkan untuk audiovisual gitu. Ya itu didanain gitu. Karena vendor-vendor film di Banjarmasin sebenarnya sudah mulai naik gitu lah. Tapi kalau nggak ada proyeknya, mereka akan mati sendiri gitu. Nah, teman-teman harus sadar bahwa industri film kita tuh sebenarnya nggak baik-baik aja. Apalagi bicara di lokal, Banjarmasin terutama, Kalimantan Selatan lah ya. Jadi jujur aja, untuk bisa bertahan di industri film daerah itu berat, berdarah-darah, darah-darah. Nih pemasukan negara pada tahun 2019 dari film kita 10 triliun kita nyumbang hanya dari sektor film. Itu gila, angka yang fenomenal gitu. Tiba-tiba di 2021, 22, 23 dan 24 ini makin tinggi. Ini baru tahun 2019. Memang 2020 itu sempat turun. Nah, tahu nggak hari ini antrian film bioskop itu sudah ngantri dari pertengahan tahun itu 150 film. Padahal di Indonesia umumnya produksi film Indonesia dalam negeri cuma 130 film. Hari ini setengah tahun sudah 150 yang ngantri. Paham ya maksudnya? Ya, paham. Nah, makanya sebenarnya industri film kita itu sedang naik daun sebenarnya. Joko Anwar pernah bilang, kebayang nggak kita harusnya punya dari gini deh, 130 film misalnya, itu satu filmnya krunya ada 50 gitu, ada 50 ini. Berarti sekitar 6 ribuan yang dibutuhkan ada 6 ribuan. Tapi lulusan kita kok banyak yang pengangguran sih? Kok nggak bikin film gitu? Pertanyaan itu kan aneh. Oh berarti yang bikin film itu aja dong vendornya. Ternyata benar, vendornya itu aja. Jadi kalau mau produksi horor dari sini horor ini ke horor ini nggak akan jauh beda gitu. Tapi kenapa Korea sehebat itu? Bahkan Korea satu-satunya film Asia yang bisa nembus Oscar dan menang di Oscar. Film apa coba? Parasite. Yes, Parasite. Dalam sejarahnya belum ada film penghargaan di Oscar itu film Asia yang menang. Tapi Bong Joon-ho bisa angkat piala gara-gara film Asia. Sekarang kiblat orang banyak banget ke film Korea. Itu kenapa film Korea naik daun. Padahal mereka merdeka nggak jauh beda sama kita 70-an tahun juga gitu. Kenapa membuat Korea itu? Oh ternyata dia punya banyak cara. Salah satunya adalah menyekolahkan ketika setelah merdeka menyekolahkan beberapa sutradaranya ke Hollywood semua. Nggak nyokolahin, magang, kerja di sana gitu. Itu kenapa ketika Bong Joon-ho angkat piala, bayangin murid yang angkat piala di depan guru-gurunya gitu. Itu penanda bahwa sejarah tuh sekarang udah mulai berubah, bahwa film Asia tuh nggak bisa dipandang sebelah mata gitu. Aku cuma bisa ngasih beberapa data ini sebagai teman-teman bisa ngasih gambaran gitu. Kekuatan film lokal tuh jangan diremehin. Ada film yang menggunakan bahasa lokal tuh jangan diremehin. Justru kedekatan kita dengan film itu sebenarnya lebih kuat di sana. Nah, film-film kuat itu didasari dari hal-hal yang sifatnya dekat dengan kita. Karena kedekatan kita dengan naskah yang kita buat itu membuat film itu jadi jujur gitu. Makanya kalau mau bikin film jangan berjarak sama kita. Ini orang lokal, kebayang ya, orang lokal Banjarmasin yang katakanlah aktornya 17 tahun dia berada di Banjarmasin, jadi bahasa ibunya adalah bahasa Banjar gitu. Tiba-tiba ketika memainkan sebuah film, dia harus menggunakan bahasa Betawi gitu ya. Jadi logonya tuh logo orang
Orang Banjar, inguhnya tuh inguh aneh gitu lah. Tahu lah ya. Ya, itulah intinya. Ya, film itu punya efek berganda serta dapat menjadi lapangan kerja bagi masyarakat. Yes, sebenarnya kalian tahu lah ya film Laskar Pelangi. Laskar Pelangi itu tadinya pantai itu nggak ada pengunjung. Begitu film itu dibikin, itu semua penerbangan, kereta, bis, semua dibikin akhirnya. Hotel berdiri, supermarket ada di sana. Saking powerfulnya sebuah film gitu. Jadi jangan pernah remehin film lokal lah. Coba next. Nah, sekarang kita bicara problem kali ya. Problem kita di lokal tuh apa sih? Yang pertama SDM, edukasi. Tidak ada perguruan tinggi mencetak pegiat film. Kalau SMK-nya ada. Kuliahnya ada nggak sih? Sebut aja ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi sebenarnya pendekatannya justru ke broadcast, bukan ke film kebanyakan. SDM tersebar di kampus luar daerah. Yes. SDM kita itu setelah lulus, mereka mau kerjanya kemana? Jakarta lagi. Ya kan? Ke Surabaya, Jogja, Bandung gitu. Yang menurut mereka industri film itu kuat di sana, ngapain aku di sini? Oh, sepi di sini. Ketika mereka di sana kerja, nyaman, dapat pendamping, kawin mereka di sana, mereka balik nggak? Enggak. Dan kebanyakan kasusnya memang begitu. Kalau ditanya, teman-temanku sering bilang, udah deh Jakarta aja. Aku bilang, kenapa enggak sih? Orang Kalimantan mau jadi IKN, aku bilang gitu kan. Ini soal IKN lagi, aku mau nyinggung sedikit. IKN itu bro, undang-undang kita di Badan Perfilman Indonesia, BPI itu harus berada di ibu kota negara. Ngapain lagi aku harus ke Jakarta, orang ibu kotanya akan di sini gitu. Itu kenapa aku ikut sertifikasi kemarin di Produserial. Alhamdulillah. Nah, teman-teman juga kalau mau bekalnya sebenarnya sertifikasi. Sertifikasi itu kan gini, bentuk pengakuan negara terhadap kamu sebagai punya profesi. Kamu pengen jadi apa? MC misalnya. Ya, negara harus mengakui kamu sebagai MC gitu. Presenter gitu. Harus ada sertifikasinya gitu. Kemudian terus fasilitas. Gila juga nih. Terus kebayang ya, sebenarnya bioskop, Netflix itu kan punya alat punya syarat alat gitu. Bahkan sampai merek gitu. Mereknya misalnya di bioskop itu formatnya harus 4K, 2K paling minim, dan disarankan 4K, dan mereknya ada tertentu. Paling minim itu Sony FS7 atau Lumix S1H gitu. Yang harganya ya kita tahu nggak akan murah ya kan. Kalau kita nggak punya alat itu, bisa nggak kita masuk bioskop bang? Bisa, kamu nyewa aja, nyewa bioskop. tapi kan nggak murah. Satu bioskop tuh kalian harganya 8 juta untuk satu kali tayang. Kamu bayar 8 juta, kemudian kamu jual tiket. Biasanya, jujur aja, biasanya nggak balik modal. Kemudian cost pendanaan, ya investor kita, orang ditakuni, orang Banjarmasin kan kaya-kaya. Gitu. Iya, kaya-kaya orang-orang tertentu, gitu kan. Enggak banyak orang mau berinvestasi di film. Itu yang jadi masalah. Kalau mau investasi di kuliner tuh banyak. Investor kita banyak. Orang-orang HIPMI, yang himpunan pengusaha ya di Banjarmasin ini suka kalau investasi di sana. Tapi kalau di film, jangan berharap. Karena film bukan barang jadi bro, gitu. Ketika film itu mau didistribusikan, itu akan mengalami banyak kendala lah. Jadi problem ini aku pikir SDM tuh sama cost ini menjadi problem utama kita. Nah ini teman-teman, kalau menurutku, kamu kan nanya tadi soal skema ya kan. Nih, latih bikin pitching project. Abil salah satunya kemarin, Abil anak web art, itu pitching di tempat kita di programnya Forum Sines Banua. Teman-teman kalau mau pitching, monggo. Kali aja ketemu produser yang mau danain. Sama halnya, aku jadi produser ya kan. Itu takutan Basunat, itu sebenarnya bukan dari aku, tapi dari si penulis. Si penulis pitching project, kemudian aku tertarik, aku aja yang produksi gitu. Aku mau masukin Indonesiana TV. Dia mau, akhirnya
aku bawa dapat 120 juta. Jadi setelah pemaparan dari Bang Ade yang lumayan padat tadi tuh, lumayan padat kan, ada perihal secara teknisnya lah bisa dibilang, ada perihal produksi gimana, distribusi gimana. Nah, tapi dari yang ada dua hal yang aku notice banget dari penjelasan Bang Ade tadi. Kalau mau dibilang yang pertama itu perihal industri film di Banjarmasin itu sendiri. Kalau mau dibilang cerah banget nggak juga, karena penggiatnya kurang. Tapi kalau mau dibilang untuk skena film secara umum di Indonesia, karena ini lagi naik production lokal, bisa dibilang ini momentum yang bisa dibilang harus banget untuk dimanfaatkan. Tapi ya itu tadi, terkendala di SDM-nya kurang. Ini mungkin terakhir juga sebelum kita menutup RKK episode kali ini. Aku mau minta 3 rekomendasi film dari produksian Banjarmasin dari Bang Ade, mungkin yang produksian film yang bisa dibilang layak nih dapat atensi dari kami anak-anak muda yang mungkin baru juga bersentuhan dengan industri film yang ada di Banjarmasin. Gimana? 3 film yang direkomendasikan untuk kita tonton film lokal. Yang pertama adalah film anak SMK dulu deh. Ada satu garapan film anak SMK 3 Banjarmasin, jurusan film. Mungkin tahu nggak di sini ada jurusan film? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Iya. SMK ada jurusan film. Bahkan di Kalimantan Selatan ada 3. Wow. Ada 3. Satu di Banjarmasin ada 2, SMK 2 Banjarmasin seberang. SMK 3 Banjarmasin, jurusan film juga. Sama SMK 1 Batu Mandi. Satu garapan SMK 3 itu judulnya Renjana. Aku suka banget film itu karena film itu sederhana banget tentang seorang anak yang dikekang karena orang tuanya lagi berantem gitu. Suka. Jadi satu film yang aku rekomendasiin dari anak film SMK itu adalah Renjana. Kalian nggak tahu bahwa itu film itu dibikin anak SMK. Gitu. Kemudian kedua nih sama teman-teman kalian juga anak kuliah dari UIN sama apa namanya, nama komunitasnya itu TC. TC itu Teropong Community. Mereka bikin judulnya Babilangan. Babilangan ini film tentang, ini agak 17 tahun ke atas juga sih nontonnya, cuman sedikit aja. Tapi film ini, tahu nggak sih kalau kita perjodohan itu atau menentukan tanggal kita menikah, tanggal apa gitu untuk peresmian apa, biasanya dihitung. Nah, di Kalimantan Selatan ada satu muatan lokal, kearifan lokal kita bicara tentang Babilangan. Menghitung hari yang tepat gitu. Nah, judul itu diambil dari perhitungan itu tadi. Judulnya Babilangan. Jadi yang pertama Renjana, kedua Babilangan, yang ketiga Sapanjanakan. Nah, Sapanjanakan itu kayaknya produksi gabungan gitulah, gabungan. Aku suka karena dia punya twist filmnya, film pendek juga. 3 ini cuman yang menurutku berkesan untuk aku lah ya. Dan masih banyak lagi film-film yang menarik di garapan anak lokal gitu. Mungkin karena ini sudah kita menuju penghujung waktu, penghujung episode kali ini, mungkin terakhir dari Bang Ade ada yang mau closing statement atau mungkin mau dipromosikan untuk dinantikan? Ya sebenarnya aku menantikan filmnya Lab Art juga sih sebenarnya. Aku juga film Takutan Besunat juga aku berharap bisa ditonton di bioskop kalian di sini karena Lab Art katanya punya ini ya. Lecture yang gede. Aku pengen sih film Takutan Besunat itu bisa nyampe penontonnya di sini karena film Takutan Besunat itu sebenarnya adalah memori semua laki-laki untuk menghadapi masa perubahan menjadi dewasa. Iya. Aku yakin itu jadi. Iya. Menurutku itu kenangan yang menarik. Iya, benar. Nah,
Dengan dua rekomendasi terakhir tadi perihal Sial Amat dan Takutan Besunat, mungkin dari teman-teman bisa perhatiin nih, mungkin dari pantauin IG-nya Bang Ade dan pantauin IG Lab Art juga untuk Sial Amat. Nah, buat teman-teman, dua rekomendasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini bersama Bang Ade. Dari aku terima kasih banget Bang Pat, Sama-sama. Bang Ade, karena sudah menyempatkan waktunya di tengah kepadatan dan kehektikan beberapa bulan kebelakang ini. Nah, mungkin dari aku itu aja. Sampai ketemu di RKK, Ruang Kreasi Komunikasi.